Bismillah, saya Ahmad Hussein dari kelas HKI 5E dengan NIM akhiran 182 ingin membaca dan menafsirkan surat dan ayat yang telah ditentukan sebagai bentuk melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Akam. Untuk ayat pertama yaitu surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Tafsiran dari ayat ini dari surat An-Nisa ayat 32 yaitu bahwasanya Allah itu sudah memberikan porsinya yaitu kebaikan dari apa yang dilakukan baik dari yang laki-laki maupun perempuan. Di sini yaitu Allah memerintahkan kepada kita agar jangan iri sama yang Allah berikan terhadap laki-laki dan juga perempuan, karena semuanya itu memiliki balasan bagi mereka. Ya, seperti anggaplah laki-laki bisa berjihad dan mereka memiliki keutamaan bagi yang meninggal saat jihad yaitu mati syahid. Sedangkan perempuan, kenapa mereka tidak dianjurkan atau diperbolehkan mengikuti jihad? Maka sebagai perempuan itu tidak boleh iri karena perempuan juga memiliki jihad mereka sendiri gitu. Jadi tidak harus konsep jihad itu sama seperti laki-laki, perempuan harus sama seperti laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki harus sama dengan perempuan, beda. Jadi setiap yang dilakukan oleh manusia, segala amal baik itu semua memiliki balasannya masing-masing. Jadi sebaiknya yang perempuan tidak iri akan mati syahid yang didapatkan oleh para kaum muslimin dari laki-laki yang mengikuti jihad, karena mereka juga akan memiliki balasan yang beda pula terhadap jihad yang mereka lakukan. Adapun yang dapat direnungi dari ayat ini adalah yaitu tadi, kita harus menerima apapun itu segala amal baik yang kita lakukan, maksudnya balasannya. Jadi poin yang perlu ditekankan di sini adalah jangan iri terhadap apa yang Allah berikan atau lebihkan balasannya kepada laki-laki maupun terhadap perempuan. Kita harus menerima apa yang segala amal baik yang kita lakukan beserta balasannya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian surat kedua yaitu surat At-Tolaq ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Di sini ditafsirkan bahwasanya suami yang sudah menceraikan istri-istrinya, kemudian dia termasuk suami yang Allah berikan banyak kelebihan harta, atau bisa dibilang bahwasanya suami itu berkecukupan lah. Nah, setidaknya suami itu harusnya suami yang berkecukupan yang Allah berikan banyak harta kepadanya agar menafkahi istri-istrinya yang telah diceraikan tersebut, bukan menelantarkannya. Apalagi dia diberikan oleh Allah kelebihan harta, cukup untuk dirinya dan cukup untuk istrinya. Sedangkan suami-suami yang telah menceraikan istrinya, sedangkan dia itu bahasanya sedikit rezeki atau Allah memberikan sedikit rezeki kepadanya yang bisa dibilang mungkin untuk dirinya saja pas-pasan, maka setidaknya bagi suami itu tetap memberikan harta yang dia miliki itu kepada istrinya yang telah diceraikan, karena Allah tidak akan membebani hamba-hambanya. Maksudnya Allah tidak akan memaksakan nafkah yang harus diberikan kepada istri yang telah diceraikan itu harus sama antara suami yang berkecukupan dan suami yang tidak berkecukupan. Jadi suami yang tidak berkecukupan juga seharusnya atau selayaknya memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya. Namun perlu diingat bahwasanya suami yang kurang hartanya itu atau sedikit hartanya, dia juga tetap harus memperhatikan dirinya. Jadi bukan seluruh hartanya itu diberikan pada istrinya kemudian dia akan sengsara karena dia tidak bisa makan dan tidak bisa memberi kebutuhan untuk hidup. Tapi seharusnya dia memanage uangnya, jadi dia tetap bisa menyisakan sedikit harta untuk dirinya dan juga
harta untuk istri yang telah diceraikannya tersebut. Dari ayat ini yang dapat kita renungkan bahwasanya janganlah kita berputus asa apabila kita kurang memiliki harta. Maksudnya kita yang memiliki istri kemudian kita menceraikannya, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah juga tidak akan membebani kita lebih dari apa yang kita mampu. Jadi tetap diusahakan untuk berbuat baik dan melaksanakan tugas sebagai suami kepada istrinya, apalagi terkait perihal nafkah. Kemudian surat ketiga yaitu Al-Isra ayat 23 maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tafsir yang dapat kita tafsirkan dari ayat ini bahwasanya kita sebagai anak, baik yang kita muda atau yang kita tua, kita adalah seorang anak di mata orang tua kita. Kita sebagai anak selayaknya berbuat baik, atau di sini di ayat ini disebutkan bahwasanya kita harus birrul walidain kepada orang tua. Berbuat baik itu seperti apa? Banyak hal berbuat baik, tidak hanya menyenangkan orang tua, tapi kebanyakan adalah menyenangkan orang tua. Kita harus melakukan hal-hal baik yang mungkin bagi kita remeh, tapi orang tua kita senang apabila mendapatkan perlakuan itu dari seorang anak. Yang ditekankan di sini bahwasanya apabila kita belum bisa menyenangkan orang tua, maka setidaknya kita tidak berkata kasar atau menyakiti hati orang tua. Di sini disebutkan bahwasanya sekedar kata saja yang kita lontarkan pada orang tua itu bisa menyakiti hati orang tua. Itu termasuk uququl walidain, atau tidak berbuat bakti atau durhaka kepada orang tua. Apalagi yang lebih dari sekedar kata kita yang kadang disuruh aja malas-malasan. Apabila malas, bilanglah dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus, dengan tidak menyakiti hati orang tua. Yang dapat kita renungi di sini bahwasanya sesusah apapun kita berbuat bakti kepada orang tua itu tidak mesti menggunakan harta, yaitu hanya dengan tidak menyakiti hatinya saja, memberikan kata-kata yang indah, berbicara dengan kata-kata yang indah kepada orang tua, itu termasuk birrul walidain. Seperti yang disebutkan di ayat ini, yang ditekankan yaitu tidak berkata kasar kepada orang tua. Surat terakhir dari tugas UTS ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Tafsir dari dari surat Al-Baqarah ayat 223 ini yaitu bahwasanya seperti yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari juga, bahwasanya istri itu adalah tempat memperoleh keturunan. Maksudnya apa? Memang Allah yang memberikan keturunan kepada manusia, akan tetapi perantaranya adalah dengan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, bukan laki-laki menikah dengan laki-laki, tidak akan menghasilkan keturunan. Jadi dengan menikahnya laki-laki dengan seorang perempuan, insya Allah akan memberikan keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Yang ditekankan di ayat ini adalah bahwasanya kita boleh melakukan jima atau al-wata', berhubungan badan dengan istri sah yang kita miliki itu bebas dengan apapun, dengan cara apapun yang kita inginkan, asal tidak menyalahi syariat Islam. Yang seperti apa sih yang menyalahi syariat Islam? Yaitu yang seperti melakukan jima atau al-wata' melalui kubul atau bagian belakang yang sudah kita pahami ya. Jadi bebaslah mau lewat atas, lewat samping, lewat samping kanan, samping kiri, atau lewat bawah, asal itu nyaman dan tidak menyakiti satu sama lain di antara pasangan tersebut, maka itu diperbolehkan. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya menyuruh kita sebagai umat muslim dan hamba-hambanya agar berbuat baiklah kepada diri sendiri.
Dengan apa kita berbuat baik kepada diri sendiri? Yaitu dengan melakukan amal baik dan senantiasa khauf kepada Allah, selalu menanamkan rasa khosyah di dalam diri kita kepada Allah. Karena dengan kita takut kepada Allah, kita akan senantiasa melaksanakan amal baik, yang mana amal baik seperti yang kita pahami bahwasanya memang yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah atau syafaat Allah. Tanpanya kita tidak akan masuk surga tentu saja. Amal-amal baik itu tidaklah berarti bagi Allah, namun kita diwajibkan untuk melaksanakan atau melakukan amal-amal baik, senantiasa melakukan amal-amal baik dengan tujuan, dengan harapan bahwasanya Allah akan melirik kita, menaikkan derajat kita dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Yang dapat kita renungi bahwasanya menikahlah sesuai dengan syariat Islam, yaitu laki-laki dengan perempuan. Yang perempuan adalah menikah dengan seorang laki-laki, begitu juga lah sebaliknya. Dan senantiasa menanamkan rasa khauf dan khosyah di dalam diri kita kepada Allah, dan berbaiklah kepada diri kita sendiri dengan melakukan amal baik. Sekian dari saya. Tadi adalah surat-surat dan ayat-ayat yang dapat saya tafsirkan. Mungkin banyak kurangnya, tapi tadi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.